jadi ovulasi, dan restnya kira-kira pada diameter 5 sampai 8. Dan kalau konsep yang sudah sangat lama sebenarnya dari tahun 2002, ya kenapa terjadi PCOS? Ya kalau dilihat jumlah folikel antral pada pasien-pasien dengan gambaran PCO yang tidak berovulasi maupun gambaran PCO yang berovulasi, ada fenotipe PCO yang ovulasi, jumlah folikel yang sehat maupun yang atresia secara signifikan dia jauh lebih banyak, ya kita bisa lihat di sini apalagi yang berovulasi. Bagaimana konsep itu terjadi? Bisa dua hal, bisa dia terlahir dengan folikel yang banyak, orang perempuan yang terlahir dengan cadangan folikel yang banyak, atau atresianya melambat. Nah disinilah kemudian Dullinger dulu mengenalkan konsep pertama kali tentang AMH. Dia mengerem ya ambilan folikel, terutama rekrutmen dari folikel primordial menjadi folikel primer. Kemudian di fase antral dia menghambat sensitivitas enzim aromatase terhadap sel-sel granulosa. Dan dibuktikan baik di cadangan folikel maupun di sel-sel granulosa, AMH itu dia akan berkurang gambarannya ketika diameter folikelnya lebih dari 10 mm ya. Turun, imunohistochemia juga membuktikan ekspresinya turun, decrease ya di early antral, di early primary follicle highly expressed, tapi kemudian dia akan turun ketika dia folikelnya menjadi atresia atau di folikel dominan ya. Di early antral masih banyak ya, warnanya masih sangat kuat, tapi ketika lebih dari 10 meter dia akan turun. Nah, Miyuki Hara dari Reproductive Medical Biology 2022 nih gurunya Vita yang di Tokyo University, dia mengembangkan ya, mencoba menggali bagaimana teori tentang PCOS. Tadi mungkin sudah banyak dibicarakan bagaimana hubungan insulin resistor, hiperandrogen, ya sex hormone binding globulin, dan tentu ada AMH ya tadi belum ada ini. Tadi banyak menyampaikan visceral adiposity, adipocyte dysfunction ya. Tadi Pak Raymond juga menyampaikan itu bagaimana AMH di sini akan mengganggu ya proses pematangan folikel, dan dia ada peran juga ke sentral misalnya ya. Ada peran sentral ini jadi pertanyaan besar, dan nanti dokter Gita saya lihat nah ini dia ya disertasi dokter Tommy mungkin tadi bisa disampaikan bagaimana melihat peran sentral terhadap pulsatility dari GnRH dan tingginya LH pada pasien-pasien lean PCOS. Ya, Prof. Andon ini ide penelitiannya di konsep neuroendokrin, bagaimana kita lihat kispeptin yang selama ini berperan terhadap tingginya LH-FSH ratio karena dia mengganggu pulsatility GnRH, diatur oleh dua neurotransmitter neurokinin B yang positif sifatnya dan dinorfin yang negatif. Ini hipotesisnya. Ya. Kemudian leptin ini positif ke sini, HOMA IR ya adiponektin yang baik, LH dan preandrogen index. Disertasi dokter Gita membuktikan ini yang merah-merah ini yang significantly statistically significant ya. Dan yang merah ini merah semua signifikan. Dinorfin negatif gitu, menghambat kispeptin. Jadi kalau dinorfinnya tinggi ya harusnya pulsatility GnRH ya pulsasi GnRH tidak terganggu harusnya. Tetapi neurokin ini tidak ada hubungannya. Yang menarik di sini lihat HOMA IR dengan adiponektin ya. Ini menekan kalau dia tinggi sudah resisten leptin, vice versa positif korelasinya. AMH pun demikian. AMH terhadap rasio LH-FSH dia positif korelasinya, demikian pula rasio LH-FSH juga positif terhadap AMH. AMH terhadap preandrogen index pun demikian. Preandrogen index terhadap MAIR pun demikian. Jadi ada hubungan yang positif antara AMH terhadap rasio LH-FSH, antara AMH terhadap free androgen index ya. Ini juga ada hubungan yang nanti kita lihat, dan antara bagaimana nanti LH-FSH ratio terganggu, abnormal GnRH pulsatility karena dinorfin awalnya ya. Dinorfin dia akan meningkatkan aktivitas pulsasi GnRH neuron, ya frekuensi GnRH naik sehingga LH-nya naik. Ya.
Kemudian AMH ini affecting juga ke pengaruh juga ke yang tadi yang ke sentral. Jadi perang AMH ke sentral ya dan LH sehingga dia meningkatkan rasio LH. Makanya tadi mimpi harada dia ada panahnya ke atas. Ya mimpi harada panahnya ke atas. Ya. Kemudian ke Glycogen Index jelas. Ini ke HOMA-IR ke leptin, adiponektin ini juga nantinya akan berpengaruh ya. Kalau adiponektinnya turun, rasio LH-nya pasti akan naik. Yang belum ada ini dari insulin resisten ke AMH ya, ini secara langsung belum ada yang membuktikan ya, insulin resisten. Tapi secara tidak langsung ada jalurnya. Dia melalui Glycogen Index, Glycogen Indexnya naik, dia akan meningkatkan HOMA-IR. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kemudian jelas bahwa AMH itu menurunkan sensitivitas folikel terhadap FSH. Jadi kalau AMH tinggi terhadap aromatase, ya aromatasenya ditekan, ya sehingga tidak bisa mengkonversi androgen menjadi estron dan estradiol. Ya, otomatis elastik, inhibin B-nya naik, FSH tertekan. Secara tidak langsung AMH akan menekan FSH. Secara tidak langsung, makanya folikel ya akan mengalami penurunan sensitivitas terhadap FSH. Folikel tidak pernah melampaui thresholdnya, tidak akan pernah terlampaui itu ambang rangsang folikel, ambang rangsang FSH tidak pernah terlampaui. Walaupun kadar FSH normal, folikel tidak akan pernah bisa berkembang. Karena apa? Karena aromatase ditekan oleh AMH. Oke. Ya, mengapa demikian? Ini salah satu studi kita juga yang melihat ada mutasi di gene promotor AMH ya, ada 60 titik mutasi di studi Diasmin, 60 pasien PCOS, 54 pasien non PCOS. Ya, kenapa AMH-nya overekspresi? Karena ada mutasi di 3 titik yang paling banyak. Ya, di promotor makanya min ya, C jadi T, A jadi G, B jadi A ya. Ini 88%, 100%. Ya, ini menyebabkan overexpression dari AMH pada pasien-pasien PCOS secara genetik ya. Kemudian Dr. Budiarmanto disertasinya mencoba melihat lagi, dilakukan genomic whole genome sequencing agen AMH dibandingkan ya, pada pasien PCOS, pada pasien primary ovarian insufficiency. Jadi 2 kutub yang berbeda. Satu pasien yang telurnya banyak banget, satu pasien yang telurnya sedikit banget ya. Kemudian secara bioinformatika ini dibuat modeling oleh Ibu Fadila ya. Ya, ini hanya yang menunjukkan saja in silico studies melalui ilmunya bioinformatika. Di hasil studi itu ya, ada Dr. Sila juga ya, 82 gen kandidat gen yang terkait dengan PCOS dari database. Kemudian protein yang terkait working. Ada 3 klaster katanya yang berhubungan. Satu adalah klaster yang terkait dengan cancer, klaster dengan yang terkait dengan ovarian steroidogenesis, dan klaster yang terkait dengan insulin resistance. 3 gen-gen yang bergerak di sini yang berhubungan dengan patogenesis terjadinya PCOS. 80 gen. Banyak ya, ini dan studinya ini silico study semua. Saya juga tidak paham benar. Tapi yang jelas ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, ada kelompok insulin resistance, ada kelompok ovarian steroidogenesis, ada kelompok cancer. Ya, karena ada AMH juga itu karena kaitannya juga proliferasi ya pada ovarian cancer. Jadi ini secara in silico, secara bioinformatik. Kemudian bagaimana distribusi kadar AMH di populasi Asia? Ini papernya Chen Chile, publish di Human Reproduction 2023, cukup besar, sampelnya 4.500 sampai 4.600 perempuan infertil di 12 klinik IVF di Asia. Indonesia masuk nih, grupnya mulai ada Dr. Ivan sini masuk ya, Hong Kong, Cina, Jepang dan semuanya masuk. Secara signifikan disebutkan bahwa serum AMH itu dipengaruhi oleh umur, etnik, obesity dan PCOS. Atau untuk bisa dia pakai 4,0 nanogram per mililiter. Kita lihat ini Cina. Ini menarik, gambarnya tidak berbeda jauh nih. Ini Cina, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Vietnam. Jadi dilihat semua
reproductive women ini kalau Cina ada 12 training, di Indonesia satu site aja kita lihat ya. Tapi gambarannya mirip gambarannya ya. Kemudian ketika dimasukkan dengan pasien PCOS, ini adalah yang non PCOS yang biru ya, yang biru non PCOS, yang merah PCOS, dan dia pada pasien PCOS ini AMH-nya lebih tinggi sebagai pasien lebih tinggi, semua lebih tinggi di semua negara pasien PCOS lebih tinggi, ya nggak berbeda ya density-nya. Oke, kemudian secara umum distribusinya kita lihat. Nih kalau Indonesia ini pakai kitnya yang baru, ini memang kitnya rapid test dengan terus ya, dia sedikit lebih tinggi. Studi kita nomogram kita di 35 tahun, ya ini mean 1,5 rata-rata ya. Kalau di 35 ini dia sekitar 2 nanogram per mililiter ya, sedikit lebih tinggi. Ini pasien-pasien ini mean, ini median ya. Kemudian kalau ada masuk tidak masuk PCOS dan endometrioma lebih tinggi lagi. Jadi memang endometrioma, pasien endometrioma secara signifikan AMH-nya lebih rendah. Jadi ini gambaran populasi di Asia, ya. Kemudian ini papernya Pilton ini juga dia banyak banget studi AMH. Ini publish di 2024. Beliau lihat mengamati bahwa AMH itu akan berubah. Yang menarik kan, Kaukas ya, AMH-nya lebih tinggi. Ya, Kaukas. Jadi Eropa, pasien Eropa itu lebih tinggi AMH-nya. Nilai-nilainya lebih tinggi. Dibilang Asia lebih rendah. Ini menurut Pilton. Kalau tambah tua turun, body mass index, obes lebih rendah, pregnancy lebih rendah, menggunakan OCP dia lebih rendah, change overall effect lebih rendah. Kalau ini diagnosis dari PCOS berdasarkan guidelines 2023 kita lihat, ya ini 2 out of 3 sama. Kalau clinical hyperandrogen ada cycle ini pasti masuk ini. Kalau only clinical hyperandrogen, kalau cuma ada hyperandrogen ya. Kalau down size-nya PCOM, ultrasound atau AMH. Tapi kalau down size tidak boleh ya dipakai PCOM ya, karena kegiatan yang baru pun demikian. Ya. Tapi kalau dia ini, kalau only irregular cycle, cari biochemical hyperandrogen kalau naik ke sini, tapi kalau dia normal lihat adakah sebenarnya polycystic ovarian morphology atau pakai AMH seperti itu. Jadi AMH ada perannya untuk diagnostik kalau 2 out of 3-nya clinical manifestation-nya tidak jelas, dan itu bukan pada adolescent, yaitu di guidelines-nya 2023 ya. Ini Profesor Yuliong mantan kadetnya Optin NUS. Studinya dulu sebenarnya mau kerja sama kita ya, cuma saya kita begitu nggak ikut ya. Dia publish di 2023 simplified, itu simplified diagnosis criteria untuk East Asian phenotype ya. Ini yang propose ya, chronic aneuploitation semua overall family dia image ya, biochemical hyperandrogen. Si Yuliong dia menggunakan kalau bayinya 35 pikomol, kalau pikomol dibagi 7 ke nanogram, jadi sekitar 5 ya, 5 nanogram per liter. Sama ini studi di populasi Singapura, makin tinggi angka AMH-nya makin tinggi ya. Kalau di 25 sampai 100 sampai 90 pikomol nih sekitar 10 nanogram. AMH RC-nya cukup baik ya, dengan PCOM antara folikel kalau lebih dari 21 atau transform lebih dari 8,4 ya. Dan dia juga melihat Philippine Galloway score untuk Southeast Asia, East Asia itu jauh lebih rendah ya dibanding dengan yang Kaukas ya. Jadi modified Philippine Galloway score-nya pun dia sampai. Dari studi kita, yang saya hanya menyampaikan bahwa yang melakukan studi AMH sekarang orangnya udah jadi trainee dan jadi kafel ya. Nih jadi trainee untuk bilang ya, dokter Daniel lagi trainee di AMH diagnostik, sama kita juga 3 kali lebih tinggi AMH-nya ya dibandingkan normal di tahun 2014. Kita poin kita 4,5 nanogram per mililiter ya untuk diagnostik ya, ini dengan ratio 9,3 gitu.
fenotype yang paling banyak kita fenotype yang EU androgenic 63,4%. 63,4 memang sesuai. Makanya modified Freeman Galway score-nya Prof. Andon dan kawan-kawan membuat itu 3 atau 4 ya? 5. Yang lebih dari 4 ya. 5 itu udah PCOS karena 63,4% di EU androgenic. Dan yang EU androgenic AMH-nya lebih rendah dibandingkan full blown. Ya full blown AMH-nya paling tinggi. Dan ini resiko metabolisme drop pasti lebih tinggi. Ya. Oke, kemudian berikutnya coba kaitkan AMH dengan Homayan. Ini juga jadi training semua nih, ada Cynthia, ada Indra. Ya, jadi kalau melakukan publikasi tentang AMH pasti jadi training endokrin. Oke. Ini melihat korelasi antara serum AMH dengan Homayan. Dari dokter kita disertasinya ada tuh indirectly. Ya, waktu itu ini tesisnya dokter Indra tahun 2018 ya, kalau nggak salah. 2018 ya sama. Dilihat Homa insulin resistance-nya memang sesuai dengan fenotype. Ya, sama fenotype 4 yang dia itu androgenic, Homa IR-nya lebih rendah. Ya, RA ratio-nya juga makin rendah, AMH-nya juga makin rendah. Lebih rendah ya. Paling tinggi yang full blown. Ya ini berkorelasi positif nanti antara AMH dengan Homa IR. Ya, AMH dengan RA ratio udah pasti. Tadi sesuai dengan disertasi yang dokter kita ya. Ini ya, significant difference in fasting insulin ya. Kalau fasting glukosa tidak, tapi fasting insulin enggak ya, sesuai begitu. Dan ini ya korelasinya ya signifikan ya, antara AMH dengan insulin resistance ya, lumayan AMH ya. Kalian mau baca, jadi cukup ada korelasi dengan positif, korelasi cukup kuat ya, AMH dan insulin resistance. Jadi dokter kita sesuai itu kalau tadi memang terbukti. Ya, selain ke sentral ada juga kebalikannya hubungannya AMH. Ya. Sehingga ke depan kan tadi diskusi banyak ada studi clinical study, tadi pemberian insulin sensitizer yang dianggap memperbaiki performance metabolik termasuk insulin resistant. Ada jawabannya memang. Ada jawabannya dia memperbaiki dan juga memperbaiki menurunkan AMH yang paling penting. Dia melepas remnya polikogenesisnya lepas sehingga dia bisa ovulasi lagi, sehingga dia bisa hamil ya. Tidak heran maka performance metabolik dan reproductive-nya bagus banget ya. Dari Prof. Anda sudah menyampaikan clinical performance metabolik hormonnya baik sekali begitu ya. Dan terakhir juga Cynthia ya. Nah ini sama yang tadi sudah disampaikan ke Prof. Anda. Bagaimana kita hanya melihat saja secara langsung terhadap AMH di metformin dan LPS 3233 ya. Kita lihat ya. Ini sama, memang ini pasiennya lihat baseline image-nya lebih tinggi yang di LPS ya. Sebagian besar pasiennya normal overweight ya. Ini yang di metformin ya, yang di lead and di elastin ya, jadi lebih banyak obes dibandingkan dengan metformin. Yang fenotype-nya hampir sama dan bisa lihat baseline dan post treatment serum image ya. Di baseline metformin group 9, post treatment 7 ya. Turun signifikan. LPS baseline 11, post treatment 10. Dia tidak signifikan, metformin lebih baik. Memang ini lebih banyak kelompok yang obes ya pada inflasi dibandingkan metformin. Itu salah satu limitasi dari studi ini. Tetapi kita lihat side effect-nya jauh lebih bagus ya. Metformin hampir inflasi nggak ada side effect-nya dibandingkan dengan metformin. Ini studinya Dr. Cynthia dan kita lihat bagaimana change-nya of image after metformin. Dan ada 20% ya, 5 yang hamil. Semua pasien yang hamil akhirnya pasti turun. Pasca insulin sensitizer tadi karena ada korelasi positif AMH dan Homa IR, ya dia turun AMH-nya, insulin resistennya membaik, pasien bisa hamil spontan yang diintasi pun demikian. Jadi ini memang terus berkembang dengan sangat menarik. Ini kita bisa lihat bagaimana AMH ya terhadap sentral, peripheral, pre-androgen index, insulin resistance itu menarik. Terhadap metabolik juga sama ya. Studinya sama. Metabolic syndrome yang full blown ya, metabolic syndrome paling tinggi. Ya. AMH-nya juga paling tinggi. Jadi AMH juga parameter metabolic syndrome pada pasien-pasien PCOS. Ya semuanya bisa
Ya. Nanti ya sekarang kita di sini guidelines sudah sampai 2023 sudah ada, sudah banyak. Di mana perannya insulin sensitizing agent ya? Dia decreasing cell AMH ya. Decreasing increase of metabolic syndrome, improving ovulation, dan tadi Bapak sudah banyak menyampaikan termasuk ini endometrial fertility. Bagaimana AMH hubungannya dengan endometrial fertility? Bagaimana insulin sensitizer itu juga bisa memperbaiki endometrial fertility pada pasien PCOS sehingga peluang untuk hamil spontan itu ada. Walaupun cuma insulin sensitizer tanpa ovulation induction. Walaupun di guidelines kalau plus ovulation induction pasti lebih bagus, terutama pada pasien-pasien yang obes di atas 25. Ya, saya kira ini ya di take home message kita tahu ada mutation di gene promoter sebagai salah satu faktor kenapa ovulation FH pada pasien PCOS dan good community untuk biomarker diagnosis, graded treatment monitoring, dan diagnostic evidence insulin resistance in PCOS leading from suffering from metabolic syndrome. Dan ini saya kira baiknya cinnamon salah satu pilihan untuk treatment pada pasien PCOS. Demikian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita bisa langsung ya, untuk sesi diskusi untuk sesi kedua ini tentang AMH dan PCOS. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Dr. Halif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Izin bertanya, Prof. Apakah jadi kan kita tadi Prof jelaskan bahwa semakin tinggi nilai AMH itu berhubungan dengan kemungkinan perburukan dari metabolik dari pasien PCOS. Apakah kedepannya kita juga dapat memprediksi jika PCOS-nya perbaikan itu nilai AMH-nya akan turun, Prof? Jelasin. Terima kasih, Prof. Dengan ya. Jadi memang yang seperti saya sampaikan tadi bahwa fenotipe semakin berat derajat atau fenotipe PCOS AMH-nya makin tinggi, terutama yang full blown. Dan PCOS tadi AMH tadi sangat erat kaitannya dengan androgen. Makanya yang new androgenic AMH paling rendah. Apakah kemudian kadar AMH juga berkorelasi dengan manifestasi klinik? Jawabannya iya. Ya. Ketika ya tadi salah satu studinya saya kira Pak Pandu sudah menyampaikan juga, dan kalau studi-studi kita yang tadi contohnya insulin sensitizer 6 bulan, tadi 6 bulan untuk penelitian Dr. Cynthia itu AMH-nya turun, pasiennya ovulasi, siklus haidnya baik, pasien bisa hamil. Yang di penelitian Pak Pandu dan teman-teman performa metaboliknya membaik. Dan ada satu studi lagi yang menyatakan bahwa ketika pasien PCOS mendekati umur 40, 41, kejadian hamil spontan naik. Kenapa? Karena AMH-nya turun. AMH-nya turun karena by getting older, AMH-nya turun. Remnya lepas, dia pasien hamil spontan. Jadi hampir pasti kalau PCOS-nya membaik, fenotipe-nya atau manifestasi klinisnya AMH-nya masih turun. Nah itu kita nggak tahu. Ya, yang ingin bertanya. Jadi yang tadi sudah disampaikan Pak Alif itu sebagai diagnostik. Memang ada highlight bahwa untuk adolesen jangan sama sekali komentar. Dan dia belum single biomarker ya, sampai saat ini belum bisa digunakan sebagai single biomarker. Tadi kan jelas dari guidelines ya, kalau untuk autopsi nggak ada, ya kan dia cycle atau hyperuploaded, baru konfirmasi ke bawahnya dengan PCOM atau dengan AMA pada DAO ya, bukan adolescent. Itu kira-kira. Sudah ini the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk beberapa kasus misalnya pada PCOS itu sering saya juga baca di studi, apakah AMH itu bisa merupakan menjadi suatu prognosis dari kualitas oosit yang didapatkan saat IVF? Karena sering juga saya baca beberapa studi bahwa kasus-kasus PCOS ini memang pada IVF memang polikali didapatkan banyak, cuma kualitas oositnya kurang baik gitu. Apakah AMH ini bisa merupakan faktor prediksi kualitas dari oosit? Terima kasih. Ya betul Surya sih menarik karena jumlah dan kuantitas itu berbeda dengan kualitasnya. Kalau tingginya AMH itu berkorelasi positif dengan jumlah sel telur, kita sepakat. Tapi apakah tingginya AMH itu juga berkorelasi dengan kualitas oosit? Ini yang masih terus dieksplor. Makanya kemudian orang mencoba melihat bagaimana image per follicle, kadar AMH per follicle. Misalkan nih, pasien yang AMH-nya sama-sama 2 gitu ya, 2 nanogram per mililiter, yang satu folikelnya 20, satu folikelnya 15, yang satu folikelnya 10, ya kan? Tentunya kadar AMH per folikelnya lebih tinggi pada yang folikelnya 10 misalnya. Nah ini mau dilihat apakah AMH folikelnya per folikel lebih tinggi korelasinya dia, apakah berkorelasi dengan kualitas oosit? Itu yang menjadi big question pada pasien PCOS. Dia tinggi AMH-nya 8, tapi folikelnya 40. Nah, kadar AMH per folikelnya bagaimana? Apakah ini pasti rendah ya? Apakah itu berkorelasi dengan rendahnya kualitas oosit pada pasien-pasien PCOS? Somehow gitu. Ini memang menarik ya untuk dikaji terus, bisa menjadi salah satu model penelitian untuk melihat kualitas oosit pada pasien-pasien PCOS, kembali yang normal dan yang lain. Begitu sih kira-kira. Kasih. Oke. Ada lagi? Mungkin ada. Jadi ini kan ahli AMH ya. Ada lah hubungannya dengan konsumsi di Aceh ya. Kopi sangnya basisnya sulit ya, saking manis. Ya, silakan. Pakai mic. Izin bertanya mengenai insulin sensitivitas tadi kan dikatakan reseptivitas endometrium. Itu jalurnya atau Kita belum tahu itu. Justru banyak studi ya, terutama penggunaan di wanit ya, nanti penggunaan DLPS 3233 itu juga berkorelasi ya dengan perbaikan reseptivitas endometrium. Banyak pasien-pasien PCOS ya, kalau gambaran salah satu tools penilaian reseptivitas endometrium kan echogenicity dari endometrium. Dia tidak baik, dia tidak terlihat gambaran trilamina, sak endometrium yang tidak adekuat ya, dengan mengkonsumsi insulin sensitizer ya, perbaikan yang lain banyak pasti kan, parameter metabolik yang kemudian juga membaik. Nah ini kita nggak tahu kalau ada korelasi langsung yang juga bisa mengakibatkan perbaikan dari reseptivitas endometrium. Hipotesisnya itu sama gitu. Oke. Ada lagi? Oh, ya mungkin kita selesai sesi diskusi. Jadi dia rekrutmen tadi dia nggak ada rekrutmen kan folikuler dan nggak jalan folikuler.
jalan, tapi folikulogenesis itu sebuah tropik independen terus ada kan terbukti kan air kan dia salah satunya yang bisa mengerak proses supaya air tidak berjalan tahan dia nggak bisa sampai ke folikel bundar iya dia tahan maka itu kan secara tidak langsung kalau aku sih mikirnya gini, kan dia ada dua stasiun, ada tropiknya ya, ketika dari folikel antral, folikel ininya dia terus produksi kan, folikelnya kan terus ada, terus iya, terus ada karena ada konflik kan jalan. Sedangkan airnya itu dia bisa masuk ke fase folikulogenesis yang terus jalan karena dia nggak ada pengaruh